Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Karanganyar UMUKA. Universitas Muhammadiyah Karanganyar berdiri dengan izin pendirian dari Mendikbudristek Republik Indonesia nomor 332-E-O-2022 tanggal 19 Mei 2022. UMUKA merupakan penggabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, yaitu Akademi Pariwisata Widya Nusantara Surakarta, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Ana Semarang, dan Akademi Peternakan Karanganyar. Dengan 10 program studi antara lain S1 Teknik Komputer, S1 Informatika, S1 Bisnis Digital, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Fisioterapi, D3 Produksi Ternak, D3 Perhotelan, D3 Sekretari Digital, dan D3 Bina Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto SST MM4. Saya merupakan salah satu dosen program studi Diplomatika Perhotelan pada Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya bawakan yaitu metodologi penelitian pariwisata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepakaran saya yang selama bertahun-tahun memanai dan bertanggung jawab pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini wajib diikuti mahasiswa pada semester genap yang memiliki bobot 2 SKS. Sama dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya diselenggarakan untuk UTS dan UAS, dan 14 kali pertemuan yang lain merupakan pertemuan pembelajaran atau perkuliahan. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode hibrid, di mana saya melakukan perkuliahan secara offline dan secara online dengan memanfaatkan platform digital yaitu aplikasi Zoom. Pada proses perkuliahan, saya menggunakan metode Delivery Extraction Assessment, di mana proses perkuliahan ini ada transfer ilmu melalui materi-materi yang sudah kami susun, tentunya agar capaian-capaian pembelajaran yang telah kami harapkan tercapai. Di dalamnya ada proses interaction, di mana interaksi itu saya sebagai dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mahasiswa dalam bentuk berdiskusi. Tentunya di akhir pembelajaran saya akan melakukan evaluasi hasil perkuliahan untuk mahasiswa. Nah, adapun komponen penilaian ini, saya menggunakan 5 komponen, di mana kehadiran, keaktifan di kelas, mengerjakan tugas masing-masing, baik kelompok atau individu masing-masing, bobotnya 10%. Dan UTS bobotnya 35%, serta UAS bobotnya 35%. Dalam metode perkuliahan ini, saya menyampaikan dengan ceramah dan presentasi, di mana mahasiswa memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting, serta menggunakan metode diskusi saat perkuliahan berlangsung. Wujud di mana mahasiswa memberikan umpan balik berupa pemahaman dan ide-ide yang berkualitas dengan topik yang kita bahas. Dalam mata kuliah ini saya bahas tentang studi pustaka dan kajian teori, sehingga diskusi dan tanya jawab dapat terfokuskan pada suatu tema. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas
prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik ilmiah dalam melakukan penelitian di bidang pariwisata. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun proposal penelitian, merancang metodologi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan ilmiah yang relevan dengan isu-isu kepariwisataan. Adapun referensi yang saya gunakan selama pembelajaran di mata kuliah ini, 1. Buku panduan modern penelitian kuantitatif yang ditulis Kasmati dan Nia Siti. 2. Buku metode penelitian kualitatif yang ditulis Muani. Yang ketiga, buku metode penelitian pariwisata yang ditulis I. Gede Bitana dan Putu G. Diata. Yang keempat, buku metodologi penelitian untuk pariwisata dan perhotelan yang ditulis oleh R. Nur Rohman. Yang kelima adalah beberapa jurnal dan karya ilmiah atau artikel. Adapun CPL-nya, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Mahasiswa mampu menghasilkan produk karya ilmiah di setiap jenjang pendidikan dan mampu membuat gagasan dan ide untuk mengembangkan penelitian. Mahasiswa mampu memahami hakikat penelitian bidang hospitality. Mahasiswa mampu memahami jenis penelitian paradigma penelitian pariwisata. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang pariwisata. Mahasiswa mampu menghasilkan proposal ilmiah dalam bidang hospitality dan pariwisata berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hospitality dan pariwisata serta dapat menyusun proposal ilmiah berdasarkan kaidah ilmiah. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa paham penelitian bidang hospitality dan pariwisata. Mahasiswa paham paradigma penelitian. Mahasiswa paham jenis-jenis penelitian. Mahasiswa paham prosedur dan teknik penelitian. Mahasiswa paham studi pustaka dan kajian teori. Mahasiswa paham pendekatan metode penelitian. Mahasiswa paham bagaimana menentukan variabel. Mahasiswa paham mencari sumber data penelitian. Mahasiswa paham menentukan instrumen penelitian. Mahasiswa paham menyusun proposal. Itulah deskripsi singkat mengenai mata kuliah metode penelitian pariwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Segala-galanya yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Teman-teman yang saya banggakan, di pertemuan yang ke-6 ini kita mengambil judul dalam pembahasan yaitu studi pustaka dan kajian teori. Oke, teman-teman ingat nggak pertemuan di 1 minggu yang lalu? Apa judulnya? Oke, terima kasih. Itulah pertemuan yang kita bahas di minggu yang lalu. Pertemuan minggu yang lalu kita bahas tentang tadi prosedur dan penelitian. Sekarang pertemuan yang ke-6 yaitu tentang kajian teori dan studi
studi pustaka. Apa itu studi pustaka? Studi pustaka adalah salah satu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, media cetak, dan dari internet. Itu namanya studi pustaka. Untuk kajian teori, ya, apa itu kajian teori? Kita harus paham dulu maksudnya apa itu kajian teori. Kajian teori adalah sekumpulan permasalahan yang berisikan tentang teori, konsep, dan hasil penelitian para peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan topik yang kita ambil. Tujuan utama adalah memberikan dasar teori untuk mendukung analisis data serta merumuskan hipotesis atau kerangka berpikir. Jadi kajian teori itu diambil untuk membuat penelitian yang akan kita buat. Itu. Nah. Contoh teori tentang hotel. Contoh teori tentang hotel itu menurut para ahli yang sudah membuat buku. Contohnya, arti hotel menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, hotel adalah usaha menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Itu kajian teori baru satu tentang teori apa itu hotel. Yang kedua, teori hotel dari menurut Kusumaningrum dan Sari tahun 2021 dalam jurnal Pariwisata Terapan, hotel adalah lembaga jasa yang menyediakan tempat tinggal sementara dengan tarif tertentu serta menyediakan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu. Itu kajian teori tentang hotel yang kedua. Tentang kajian teori hotel yang ketiga, kita ngambil dari Howard tahun 2022, seorang konsultan internasional pariwisata dan hotel. Arti hotel menurut Howard yaitu hotel is commercial establishment providing lodging, food, and other guest service for traveler and tourists. Hotel differ in size, function, and cost. Itu menurut Howard, ya. Dari ketiga definisi tentang teori hotel, tentang arti hotel, itu kita dapat mendefinisikan hotel adalah titik-titik, tapi dengan versi kita, dengan bahasa kita. Tapi intinya sama, bahwa hotel harus mempunyai indikasi atau ciri-ciri seperti ini. Nah, hotel harus mempunyai kamar. Dan hotel rantai kamar ya bukan hotel. Ya kan? Nah, yang kedua menyediakan layanan 24 jam. Tidak ada hotel buka cuma malam saja atau siang saja. Nah, yang ketiga yaitu ada fasilitas tambahan. Ada restoran. Awal mulanya hotel itu kamar saja. Ada fasilitas tambahan, restoran, laundry, room service, spa, dan lain-lain. Yang keempat, dikelola secara profesional. Maksudnya secara profesional itu, hotel itu suatu perusahaan yang mempunyai tujuan profit oriented, mempunyai tujuan komersial. Kalau tidak mempunyai tujuan komersial, tidak mempunyai tujuan profit oriented, bukan hotel. Atau mungkin asrama, atau panti asuhan, atau apa. Kalau hotel harus mempunyai tujuan komersial, mencari laba, mencari keuntungan.
Nah, terus berikutnya dari ciri-ciri hotel itu, maka Anda bisa menyebutkan bahwa hotel adalah titik-titik sesuai kandungan ini, sesuai dengan teori yang sudah Anda ambil dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Itu ya. Dari sini ada yang dipertanyakan? Bertanya Pak, Ya, silakan Mas Bagus. berarti kajian pustaka itu hanya definisi saja ya Pak? Oke, namanya kajian teori itu mengambil dari definisi-definisi saja dari para peneliti-peneliti yang sudah meneliti. Tujuannya kembali lagi untuk membuat dasar penelitian yang akan datang. Kalau di dalam kajian teori itu diisi yang lebih luas lagi tentang berkaitan dengan topik itu tidak sesuai. Karena apa? Nanti kajian teori itu berupa definisi, yang berkaitan dengan topik-topik itu ada di pembahasan. Jadi intinya kajian teori itu cuma berisi definisi-definisi para peneliti terdahulu yang telah menemukan teori-teori yang sudah diteliti. Sehingga kita menghasilkan teori-teori yang baru, menghasilkan penelitian-penelitian dengan keterbaharuan. Dari kajian teori tadi menimbulkan keterbaharuan. Nah, dari sini kajian teori tadi itu mengambil pertama dari buku. Buku kan ada pengarangnya, penerbitnya, tahunnya, kan gitu. Yang kedua itu dari jurnal ilmiah. Yang ketiga dari media cetak. Yang keempat dari katakanlah seperti dokumen-dokumen milik negara. Yang kelima dari internet. Hati-hati kalau mengambil kajian teori ataupun studi pustaka dari internet, karena internet itu begitu mudahnya mengupload teori-teori yang belum dikuatkan kebenaran teori itu. Jadi nanti kalau teman-teman mengupload atau mengambil teori-teori dari internet harus disertakan tanggal dan jam Anda mendownload. Itu ya dari kajian-kajian teori yang setelah studi di pustaka seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang berpendapat? Saya Silakan Mbak Vivi. Menurut saya, untuk pertemuan kali ini saya berpendapat bahwa semakin banyak referensi yang kita temui akan semakin bagus untuk penelitian. Terima kasih Mbak Wevi atas pendapatnya. Intinya bahwa kajian pustaka atau studi pustaka atau kajian teori itu semakin banyak kita mengambil kajian teori atau studi pustaka, semakin karya ilmiah kita itu nilainya atau bobotnya semakin tinggi. Itulah pertemuan di perkuliahan hari ini. Saya kira saya cukupkan. Dan salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembelajaran di hari ini. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan sebagai berikut. 1. Kajian teori merupakan landasan untuk melakukan penelitian. Berikutnya yang menghasilkan keterbaharuan penelitian di bidang ilmu pariwisata dan perhotelan. Kesimpulan yang kedua, pengambilan studi pustaka dan referensi mencerminkan kualitas dari hasil penelitian itu. Saya kira di perkuliahan hari ini sudah cukup. Saya tutup pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.